Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Kesempatan ini kita bertemu kembali sekali lagi di dalam kebaktian online di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Kau baik, Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak Tuhan, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau batu karang yang teguh di dalam hidup kami. Engkau tempat pengharapan kami, Engkau pusat penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan.
tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau takkan tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Amin Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang berkuasa Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Kau Allah, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau Allah yang tidak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Thank you Lord. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. I'm mau tetap menyembah Engkau Tuhan, Kau batu karang yang teguh. Kami menyembah-Mu Tuhan. We worship You Lord, we glorify Your name Jesus, we glorify Your name Lord. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami.
percaya Tuhan, iman kepercayaan kami tetap akan bersama-sama dengan Engkau, Allah yang menjadikan semuanya indah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. We worship you Lord, we worship you Lord. Yes, we worship you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Oh Allah, batu karang yang teguh di dalam hidup kami Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kami percaya Tuhan, tak tergoyahkan Kau tetap ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Kami percaya Engkau Tuhan, tak ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Hallelujah, we worship you Lord. Hallelujah, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom dan selamat pagi semuanya. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh datang beribadah bersama-sama, dan saya percaya Tuhan sudah memberkati dan melindungi kita semua. Mari kita bersama-sama memperhatikan pengumuman kita. Yang pertama, kita terus mendorong untuk setiap jemaat Tuhan untuk turut serta dalam konferensi doa diocese yang akan diadakan pada 5 November ini. Kita sangat mendorong untuk datang bersama-sama dalam doa dengan mengikuti konferensi ini. Dan inilah satu peluang yang terbaik untuk kita sama-sama boleh berdoa untuk bangsa kita, untuk negara kita, bahkan untuk keseluruhan, untuk seluruh dunia, supaya kita terus melihat dan bersandar dan berharap pada Tuhan di dalam doa kita, di dalam konferensi doa diocese ini. Yang seterusnya, kita terus mendorong untuk setiap jemaat dan bersyukur untuk setiap komitmen jemaat, di mana kita terus menyokong kempen batu bata yang kita
adakan, yang sudah kita lancarkan, di mana kita melihat ramai respon yang baik daripada setiap jemaat. Dan saya terus mendorong supaya jemaat boleh terus komitmen di dalam menyokong kempen Batu Bata kita ini. Yang terakhir, kita terus mendorong dan bersyukur untuk setiap jemaat yang sudah setia di dalam memberi persembahan dan persepuluhan. Dan kita dapat makluman bahwa kita bersyukur ada ramai yang respon dan juga setia untuk memberi di dalam persembahan dan persepuluhan. Sungguh pun ya, kita mungkin ada yang terjejas dari segi ekonomi kita, pendapatan seharian kita, tapi itu tidak menghalang kita untuk terus mau mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berkati kita, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati untuk setiap pemberian jemaat. Dan saya terus berdoa untuk kepada setiap jemaat supaya kita semua di dalam keadaan yang sehat dan di dalam lindungan Tuhan. Saya percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memegang kita, bahkan kita sentiasa di dalam keadaan yang baik. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-15. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami diinaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom jemaat Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kita boleh beribadah bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami. Bahkan mungkin ada yang beribadah secara bersendirian, tetapi kami percaya Tuhan bagaimanapun kami beribadah, yang penting biarlah hati kami sungguh-sungguh mau datang memuji dan memuliakan Engkau dan belajar daripada firman-Mu, karena firman-Mu yang akan menguatkan kami, menghibur kami, memberikan kami kekuatan. Hamba-Mu Tuhan tidak punya apa-apa, melainkan hamba-Mu bersandar kepada Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami kekuatan dan pengertian, sehingga firman yang kami dengar akan bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan di dalam pembacaan 1 Korintus 4, 7 hingga 15
dan di mana saya mengangkatkan satu tema, yaitu iman di dalam kesukaran. Artinya ketika kita di dalam kesukaran, kesusahan, di dalam kita menghadapi pergumulan dan masalah, masihkah kita tetap beriman kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus? Dan adakah kita tetap setia di dalam kita beriman kepada Tuhan? Sebab itulah kita mau belajar daripada pribadi di antara tokoh Alkitab yang saya sangat kagumi secara pribadi, yaitu Paulus. Karena di dalam dia mengalami berbagai penderitaan, pencobaan dan ujian, Paulus tetap setia. Karena di dalam 2 Timotius 4:7 katanya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saya tertarik dengan kata memelihara iman. Artinya, sungguh pun Yesus sudah menyelamatkan kita, tetapi Paulus kata, dia memelihara imannya. Artinya, kadang-kadang di dalam ujian yang kita alami, di dalam kesusahan yang kita alami, dalam masalah ataupun kesesakan yang kita alami, itu boleh membuat kita meninggalkan Tuhan. Ada orang di dalam dia sakit, dia bukan mencari Tuhan, tetapi dia mencari dukun-dukun. Bahkan ada orang di dalam kesempitan dalam hal keuangan, dia mencari cara yang lain, yaitu mungkin cara perjudian dan sebagainya. Inilah cabaran kita. Sebab itulah Paulus mengatakan, aku telah memelihara iman. Sungguh pun Paulus di dalam penderitaan, di dalam kesukaran, di dalam dia melayani, di dalam dia menyampaikan Injil tentang Yesus Kristus, dia mengalami berbagai dugaan dan cobaan. Tetapi Paulus dikatanya, aku mengakhiri pertandingan yang baik. Apakah kita sebagai orang percaya, kita tetap melihat kepada Tuhan ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, di saat-saat yang sukar, ya kan? Seharusnya kita sebagai orang percaya terus berhadapan dengan apa yang kita alami ini bersama dengan Tuhan. Seperti yang kita pelajari melalui pribadi Ayub. Ayub, Tuhan mengizinkan, dikatakan Tuhan mengizinkan, karena diminta oleh iblis, dan Tuhan izinkan Ayub itu dicobai. Tetapi apa yang berlaku pada Ayub? Dia berjalan bersama Tuhan, dia lalui setiap kesukaran itu bersama dengan Tuhan. Akhirnya Ayub diberkati berlimpah-limpah. Dan ini juga melihat bagaimana saya melihat satu kisah tentang Steve Jobs dan juga Mark Zuckerberg. Dua orang ini mempunyai satu persamaan, yaitu setiap hari mereka menggunakan baju ataupun fashion yang sama. Kenapa? Karena bagi mereka terlalu banyak beban yang harus mereka pikirkan, dan mereka setiap hari harus melakukan keputusan-keputusan yang penting, dan mereka tidak mau lagi dibebankan dengan hal-hal yang remeh-temeh, yaitu seperti membeli baju, mau pakai baju warna apa. Jadi dengan cara ini mereka mengurangkan stres mereka mengurangkan beban mereka. Jadi artinya cara mereka adalah mereka tidak mau beban-beban kecil-kecil ini mengganggu mereka. Dan saya dapat simpulkan, mereka lari daripada ini untuk supaya hal-hal ini tidak mengganggu mereka lagi. Tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen? Adakah kita akan lari daripada setiap pergumulan kita? Tapi mari kita belajar seperti elang. Ketika dia melihat taufan badai yang datang ke hadapan kepada dia akan lalui, dia tidak akan lari. Karena dia tahu taufan itu akan mengangkat dia lebih tinggi. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi kesukaran badai hidup, kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai meninggalkan Tuhan. Karena pikiran kita mungkin kita sudah berdoa, kita sudah setia, tetapi Tuhan masih mengizinkan. Tetapi kalau kita terus laluinya bersama Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita ke level yang tinggi ataupun ke next level, sehingga kita melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja, dan kita merasakan dalam hati kita
bagaimana Tuhan benar-benar hadir di dalam hati kita. Setelah mari kita belajar dari Paulus. Apa yang ada pada Paulus? Apa yang Paulus lalui? Yang pertama kita melihat di dalam iman Paulus, di dalam iman, dalam kesukaran kita lihat yang pertama Paulus penderitaan di dalam iman. Dia menderita di dalam imannya, di dalam dia melayani, di dalam dia percaya, di dalam dia mengabarkan Injil Kristus, dia juga mengalami kesukaran. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 4, 8 hingga 9 katanya, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Di dalam perkataan dikatakan dalam segala hal, atau di dalam terjemahan King James dikatakan on every side, di setiap bahagian, ya, di depan, di sebelah, di sisi, artinya di setiap sudut kehidupan Rasul Paulus. Dia katakan dia mengalami penderitaan, ya, pergumulan. Dia ditindas, dia terjepit, namun dia katanya dia tidak habis akal. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Paulus di setiap sudut? Mari kita lihat di dalam surat yang lain, di mana Paulus menceritakan secara detail bagaimana sebenarnya penderitaan yang dia lalui. Mari kita belajar apa yang Paulus lalui di dalam dia melayani Tuhan, di dalam dia mengasihi Tuhan, di dalam dia bersemangat untuk mengabarkan Injil. Apakah hidupnya baik-baik saja? Tetapi Paulus menceritakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 hingga 25. Katanya yang pertama, aku lebih banyak berjerih lelah. Dikatakan lebih sering di dalam penjara. Katanya lebih sering, artinya bukan sekali, banyak kali Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Pernahkah kita masuk penjara karena iman kita? Tetapi Paulus pernah. Bahkan dikatakan bukan sekali, sering dimasukkan dalam penjara. Penjara bukan satu tempat yang nyaman, yang enak, dan bukanlah tempat yang orang akan suka pergi. Karena kita tidak boleh mendapat kebebasan. Bahkan mungkin dalam makan minum pun tidak diperhatikan dengan baik. Mungkin pada masa itu, masa Paulus. Dan terusnya dikatakan bukan saja dia di penjara, dia didera di luar batas. Kerap kali di dalam bahaya maut. Bahkan yang lebih parah lagi dia kata, 5 kali aku disesat orang Yahudi, 5 kali dia ditangkap dan disusahkan oleh orang Yahudi. Bukan saja itu, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Artinya setiap kali dia ditangkap, maka dia akan dipukul sebanyak 39 kali pukulan, ya, menggunakan cepati itu. Tapi kalau kita lihat, kita selidiki pada tentara Romawi, ketika mereka menggunakan pukulan itu, mereka tidak menggunakan seperti tali, tetapi di setiap bahagian tali itu juga ada tersangkut seperti mata-mata pancing, yang dimana kalau melekat di daging, di kulit, akan merobek kulit-kulit orang yang dipukul itu. Jadi itu satu sangat yang menderitakan ketika Paulus menjalani penganiayaan itu. Dan dikatakan 3 kali aku didera. Bukan saya dipukul, didera artinya diperlakukan yang di luar batas. Dikatakan yang tidak dapat ditanggung oleh seorang manusia biasa. Mari kita lihat bahwa satu penderitaan yang sangat berat yang Paulus lalui. Dan ada lagi dikatanya, 1 kali aku dilempari dengan batu. Bahkan dikatakan dalam terjemahan yang lain, ketika dia dilempar dengan batu, dia hampir-hampir meragut nyawanya. Bahkan terusnya dikatakan 3 kali aku
mengalami karam kapal. Dan sehari semalam aku terkantung-kantung di laut. Dia karam di kapal. Kisahnya ketika dia ditangkap, dia dipenjara, bahkan mau dibawa diadili di kota Roma. Di dalam perjalanan ke kota Roma itu, kapal itu karam. Dan itu dia katanya, sehari semalam aku terkantung-kantung di laut. Kita berendam di laut 2 jam, sudah bibir kita hitam, kesejukan. Bayangkan semalaman terkantung-kantung di lautan. Harus berpaut dengan mungkin dahan ataupun kayu supaya boleh selamat. Tapi apa yang dikatanya sini? Bukan sekali. Sudah dia tenggelam lagi. Artinya dikatanya 3 kali dia mengalami kapal karam sampai dia terkantung-kantung di lautan. Bagi saya cukup menderitakan. Jelas saya baca setiap apa yang Paulus sebutkan itu secara manusia boleh menggugat iman kita. Saya juga karena dalam pelayanan juga pernah juga karena saya memandu band langgar orang juga masuk di lokap. Baru lokap, bukan 1 malam saja. Sudah saya marah-marah dengan Tuhan. Paulus katanya banyak kali dia masuk dalam penjara. Tetapi dia tetap setia. Hari ini kalau kita mulai salahkan Tuhan, mungkin kita menyalahkan keadaan kita. Mari kita lihat bagaimana Paulus, sungguh pun penderitaan yang dialaminya sungguh dahsyat, tragis bagi saya. Tetapi Paulus tetap setia. Katanya, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dia mengakhiri pertandingan dan dia memelihara imannya. Sekali-sekali kesukaran, penderitaan yang dialami tidak membuatkan dia marah ataupun jauh daripada Tuhan. Tetapi di dalamnya dia melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Baru-baru ini saya dan para dia dan juga pergi memberikan bantuan, ya. Dan ada satu keluarga di mana ada datuk nenek dan juga cucunya 3 orang, ya. Dan bila saya masuk dalam rumah mereka sangat kecil dan sangat menyedihkan. Dan nenek yang sepatutnya jaga mereka sudah kena stroke dan lumpuh separuh badan. Dan anak-anak kecil ini, cucu-cucunya inilah yang menjaga mereka. Bahkan saya lihat cucu-cucunya ini, anak-anak ini sangat adalah sebaya dengan anak-anak saya. Di mana mereka sepatutnya masa mereka yang kecil ini mereka bermain, mereka bersekolah. Tetapi masa kecil mereka ini mereka habiskan untuk menguruskan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Karena nenek mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ketika saya melihat keadaan itu menginsafkan saya bahwa ketika kita mengeluh dengan keadaan kita mengeluh dengan apa yang kita tidak ada, kita membanding-banding hidup kita dengan orang lain yang punya itu, punya ini, yang hebat itu, yang ada ini, ada itu. Tetapi ketika saya melihat keluarga ini mengajar saya tentang bersyukur, bagaimana seharusnya kita bersyukur. Kadang-kadang kita marah dengan Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Tetapi di saat kita susah, sukar, yang teruk bagi kita, yang kita rasa yang sangat perit bagi kita, tapi sebenarnya ada orang yang lebih perit hidupnya berbanding dengan kita. Tetapi mereka lebih bersyukur pada kita. Mereka lebih beriman berbanding dengan kita. Itu sampai kadang-kadang ketika kita mau menyalahkan Tuhan, ketika kita mau melihat diri kita yang kekurangan, mari kita melihat kepada orang lain. Mungkin hidup mereka lebih parah lagi. Sama halnya dengan Paulus. Apakah penderitaan yang kita alami lebih parah, lebih seteruk daripada Paulus? Tapi saya melihat Paulus yang mengalami begitu dahsyat penderitaan yang dia alami.
Tapi bagaimana Paulus boleh bertahan? Bagaimana Paulus boleh melaluinya? Bagaimana kita mau belajar apa yang dilalui oleh Paulus? Yang kedua, bagaimana Paulus boleh bertahan dan memelihara imannya? Dikatakan ada kekuatan dan pengharapan di dalam imannya kepada Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Dalam 2 Korintus 4:6-7 katanya, sebab Allah telah berfirman, dari gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajahnya, wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dikatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Daripada kesuraman yang kita alami, kesusahan yang kita alami, yang kita rasa dunia ini, kehidupan ini sangat gelap, yang tidak ada harapan, Paulus mengatakan akan terbit terang, dan terangnya bercahaya kepada kemuliaan. Ketika kita dalam melihat sesuatu yang tidak ada harapan, dan ketika Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan kekuatan, maka kita akan melihat disitulah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah bercerita tentang bagaimana kekuasaan Allah itu kita dapat lihat dan kita dapat saksikan sendiri di dalam kehidupan kita. Bukan daripada pengalaman orang lain, tetapi Tuhan mengizinkan kita melaluinya, sehingga kita benar-benar merasakan ada Tuhan di sebelah kita. Berapa minggu lalu pun anak saya sakit, dan hari ini ketika saya berkhotbah, anak saya sakit lagi yang kecil, ya kan? Tetapi minggu lalu ketika dia dalam kesakitan, saya begitu cemas, takut. Tapi hari ini setelah saya belajar, saya bawa anak saya berdoa. Bahkan anak-anak saya yang lain, mereka juga berdoa untuk dia, berdoakan adiknya. Jadi saya mulai ajar kepada anak-anak saya yang lain, ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan, ingat Tuhan ada bersama dengan kita. Tetapi apa yang selalu berlaku kepada kita, karena kita panik, karena kita takut, karena kita terlalu risau, bimbang, sehingga ini tidak membantu kita. Kebimbangan kita membuatkan kita lupa bahwa ada Tuhan lebih besar. Kita melihat masalah yang kita alami lebih besar daripada Tuhan. Bahkan itu membuatkan kita bertindak bahwa Tuhan itu tidak dapat menolong kita. Tuhan tidak dapat membantu kita. Karena kita melihat masalah itu terlalu besar dan terlalu kecil Tuhan untuk menolong kita. Tetapi kita melihat Paulus berkata, kekuatan yang berlimpah-limpah itu berlimpah-limpah itu berasal daripada Allah, bukan daripada dia sendiri, bukan karena kekuatannya. Bagaimana Paulus boleh bertahan? Itu bukan karena kekuatannya, tetapi dia selalu bersandar dan melihat kepada Tuhan. Di dalam imannya, dia melihat, di dalam dia susah, dia laluinya. Dia lalui kesusahan, kesukaran, keperitan, kesakitan itu bersama Tuhan. Dan dia mengatakan, harta ini dalam bejana tanah liat. Tanah liat kita tahu tembikar yang dibuat itu mudah pecah. Artinya ketika kita beriman, sungguh pun kita ada iman, ada harta itu, tetapi harta itu mudah pecah, mudah hilang. Setelah Paulus berkata, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal daripada Allah, untuk dia menjaga imannya, untuk tetap setia kepada Tuhan. Paulus bersandar penuh kepada Tuhan, dekatkan hatinya dengan Tuhan. Sebab itulah, disitulah timbul kekuatan. Akhirnya, tiada kemenangan tanpa perjuangan. Sama halnya bagi orang yang percaya, yang mempertahankan harta syurgawi, yaitu kehidupan yang kekal, harus berjuang dan setia dalam iman. Dengar baik, jangan sampai demi menggapai harta sementara ini,
kita kehilangan harta surga yang kekal. Kejarlah apa yang sepatutnya kita kejar. Ketika kita dalam dunia, kadang-kadang kita lupa apa yang sepatutnya kita kejar. Dan karena kita mengejar hal-hal dunia, sehingga kita terlepas yang dikatakan harta surgawi yang kekal. Kita mulai salahkan Tuhan ketika kita tidak dapat harta dunia ini. Kita tidak dapat kesenangan daripada dunia ini. Sehingga kita kehilangan harta surgawi. Kita kehilangan kehidupan kekal bersama Kristus. Sungguh pun kita lalui saat-saat yang sukar. Itu tidak bermakna Tuhan meninggalkan kita. Tuhan membiarkan kita. Tetapi Tuhan mau kita terus datang kepada Dia. Dan terus melihat dan terus percaya di sebalik kesukaran kesusahan kita, Tuhan akan memimpin kita melaluinya. Ada pelajaran yang indah, ada suatu pelajaran yang dapat kita pelajari, yang itu berguna untuk dalam kehidupan kita, sehingga iman kita terus dikuatkan. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat waktu ini. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur belajar daripada pribadi seorang bernama Paulus yang menjadi teladan kami. Dan Tuhan berkati kami Tuhan, supaya kami juga mencontohi apa yang Paulus lakukan, sehingga dia dikatakan dia telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Sungguh pun dalam saat-saat ini Tuhan, kami semua mengalami musim pandemik yang setiap kami mempunyai cabaran yang berbeza-beza. Mungkin ada yang cabarannya terlalu perit untuk dilalui. Tetapi Tuhan, kami mohon Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk terus melihat dan berharap pada Engkau, dan terus berdoa kepada Engkau, dan tidak putus-putus berseru di dalam kelemahan kami, di dalam penderitaan kami, dalam kesusahan kami, di dalam sakit penyakit kami. Kami tetap berharap dan berseru kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami mulai tawar hati. Ampuni kami Tuhan jika kami mulai mencari alternatif yang lain, yaitu hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, sehingga kami melihat hanya mencari hal-hal duniawi ini Tuhan, mencari solusi dari dunia ini, sehingga itu menyakitkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita semua berdiri untuk terima berkat daripada Tuhan. Mari kita tadangkan tangan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan di dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kami. Haleluya, we worship you Lord. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
dariku, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Makasih Tuhan. Ibadah kita selesai, jumpa minggu depan dan Tuhan memberkati. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh, sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir.